Hai semuanya, aku Davia. Di video ini aku mau sharing ke kalian tentang tahapan skincare untuk pemula. Jadi banyak banget teman-temanku, keluargaku, dan juga ada beberapa orang di Facebook yang tanya, Dev, ini gimana sih urutan skincare itu sebenarnya? Terus produk-produk apa aja dulu yang dipakai nih Dev? Tahapannya gimana nih? Makanya daripada kalian bingung ya, semoga video ini bisa membantu kalian. Dan nantinya aku akan ngerekomendasiin produk-produk di setiap step skincare-nya. Jadi kalau kalian penasaran gimana, just keep on watching. Oke, jadi sebenarnya pada dasarnya ya ada 4 tahapan kayak dasar banget gitu dalam skincare. Yang pertama adalah cleansing, yang kedua toning, yang ketiga moisturizing, dan yang keempat itu protecting. Udah ada itu dasar banget. Jadi buat kalian yang barusan coba-coba pakai skincare atau barusan pengen memulai perawatan kulit atau yang pengen kayak perawatanku simpel aja gitu, biasa aja, yaitu dimulai dari 4 dasar tahapan itu. Nah, aku mau jelasin tahapan yang cleansing dulu pertama kali. Nah, cleansing sendiri ini dibagi 2 macam, yang first cleansing dan juga second cleansing. Nah, first cleansing ini atau yang kita sebut first cleanser itu adalah membersihkan bagian-bagian wajah dengan milk cleanser ataupun kayak micellar water dan juga oil cleanser. Jadi memang sebelum kita pakai sabun cuci muka, ada baiknya kita pakai salah satu dari ketiga produk yang aku sebutin tadi. Dan misalnya kalian tanya ya, kenapa sih Dev kita perlu pakai first cleanser dulu? Kenapa nggak langsung aja pakai facial foam gitu, kan lebih segar gitu ya? Nah, jadi first cleanser ini membantu kita membersihkan pori-pori kita yang nggak bisa dibersihkan oleh facial foam gitu loh. Nah, kalau milk cleanser, oil cleanser, dan juga micellar water itu disesuaikan sama kebutuhan kalian. Kalau misalnya nih kalian pakai foundation, pakai BB cream, atau pakai kayak compact powder gitu buat sehari-hari, two way cake atau bedak yang mengandung foundation gitu, ada baiknya kalian pakai milk cleanser atau oil cleanser. Jadi dia itu kayak ngelumerin minyak-minyak sekaligus makeup yang ada di wajah kita, lebih di cleansing gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu pakai makeup yang tipis-tipis aja kayak moisturizer, sunscreen, kayak nggak pakai foundation, nggak pakai aneh-aneh gitu bedaknya, kalian boleh pakai micellar water. Karena micellar water itu memang cocok banget buat pemula dan buat kalian yang nggak suka dengan efek greasy atau efek berminyak itu dari suatu cleanser. Karena dia kan terbuat dari air ya, kayak bahannya itu sekitar 60% itu air, jadi memang ringan banget di kulit dan cara pakainya juga gampang banget, tinggal pakai kapas diusap-usapin. Dan micellar water yang aku rekomendasiin itu dari Nivea dan juga Savi. Kalian tinggal sesuaian aja budget kalian masing-masing. Atau milk cleanser yang biasanya aku pakai itu dari Viva, ini yang green tea. Dan untuk oil cleansernya atau cleansing oilnya, aku biasanya pakai Hada Labo sama Nivea yang terbarunya ini. Lalu selanjutnya second cleanser. Second cleanser sendiri ini udah aku jelasin ya di awal-awal tadi, pakai facial foam atau pakai cleansing yang mengandung sabun gitu ya. Dan facial foam ini juga udah umum banget ya, kalian mungkin udah ya nggak awam lagi gitu, dimana-mana ada. Mungkin kalau misalnya kalian juga masih kecil, masih umur belia gitu, SD atau SMP udah mulai pakai facial foam gitu kan ya. Dan facial foam yang aku rekomendasiin itu dari merek Nivea. Biasanya aku pakai ini, Nivea Sparkling White ini, atau dari Senka yang Perfect Whip. Terserah sih, kalau misalnya kalian suka cleanser atau facial foam yang mengandung busa banyak, aku rekomendasiin 2 produk ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka nih sama produk cleanser yang banyak busanya, kalian bisa pakai Cetaphil yang ini nih, Gentle Skin Cleanser. Ini nggak ada busanya sama sekali, ada sih dikit banget tapi, dan dia ini memang gentle, segentle-gentlenya gitu di kulit. Kalau misalnya kalian punya kulit sensitif sama cleanser yang mengandung banyak sabun gitu yang bikin kering dan ngelentek-ngelentek rasanya, kalian cobain ini, kayak calming banget ini di wajah. Lalu setelah cleanser atau cleansing, kita lanjut ke toning. Nah, toning ini adalah mengaplikasikan toner ke wajah kita. Nah, dan fungsinya sendiri itu mengembalikan pH kulit wajah kita. Karena begitu kita pakai facial foam, kita cuci muka, itu pH kulit kita tuh berubah. Dari yang netral atau basah itu berubah jadi asam dan lain-lain gitu. Nah, pH kulit normal kita itu sekitar 5-6. Nah, sedangkan kalau misalnya di bawah 5 berarti pH kulit kita itu asam. Dan kalaupun di atas 6 itu berarti basah. Nah, untuk mengembalikan pH kulit supaya normal lagi, itu pakai toner. Dan toner rekomendasiku itu adalah yang pakai kapas. Ini cara pengaplikasiannya pakai kapas gitu ya. Ini dari Simple. Atau kalian bisa pakai toner dari Hatau Mugi.
Ini gede banget sih, 500 ml gitu, dan gak habis-habis pastinya. Hatomu gini, dan dia dari Jepang produknya tuh, tulisannya Jepang semua. Ini enak banget sih. Aku biasanya aplikasiin 2 toner ini tuh pakai kapas, dan ada toner yang nggak pakai kapas. Aku rekomendasiin dari Hada Labo ini. Jadi langsung dipakai aja ke telapak tangan gitu, terus tinggal di tap-tap ke wajah. Udah, enak banget feelingnya. Dan ini toner yang khusus mengembalikan pH kulit wajah kita ya, bukan yang exfoliating. Itu beda lagi ceritanya. Nanti aku jelasin di akhir video. Nah, fungsi toner lainnya selain mengembalikan pH kulit wajah kita, dia itu bikin krim atau step-step skincare selanjutnya jadi lebih meresap ke kulit kita gitu loh. Jadi beda banget antara kita pakai toner sama nggak pakai. Kalau misalnya kalian nih ya, rasakanlah perbedaannya. Pakai facial foam langsung pakai krim, sama pakai facial foam, toner, sama krim. Pasti kalian bakalan kayak, oh ya, aku ngerasa lebih enak pakai toner dulu sebelum pakai krim gitu. Jadi memang penting banget pakai toner ini setelah kita cuci muka. Lalu lanjut ke tahap moisturizing. Ini tahapan ketiga dalam step skincare pemula gitu ya. Nah, moisturizing ini pakai krim atau mengembalikan kelembapan kulit yang ada di wajah kita. Kalau tadi kan mengembalikan pH kulit. Nah, sekarang mengembalikan kelembapan kulit wajah kita gitu dengan cara pakai krim. Nah, krimnya sendiri ini juga disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian dan jenis kulit kalian masing-masing. Kalau misalnya nih jenis kulit kalian kering, ada baiknya kalian pilih moisturizer yang mengandung banyak minyaknya gitu, ataupun kayak mengandung shea butter ataupun kayak oil-oilan gitu. Pokoknya bikin kulit kering itu lebih terhidrasi, lebih moisturizing. Dan kalau misalnya kulit kalian berminyak ataupun kombinasi berminyak kayak aku yang gampang banget kayak komedoan di sekitar sini, yang gampang banget clog pores, aku saranin kalian pakai gel aja. Dan gel yang biasanya aku pakai itu aloe vera gel dari Emina. Ini enak banget karena rasanya tuh adem, seger, dan dia kan gel bening itu. Tuh, ini mau habis ya Allah. Kayak gitu, enak banget, ringan banget di wajah kita yang berminyak ataupun kombinasi kayak aku. Nah, ini adalah step tambahan dalam moisturizing ya. Kalau misalnya tadi aku nyebutin kan krim gitu, pemakaian krim. Ini adalah step menggunakan essence ataupun serum, dan ini termasuk dalam tahap moisturizing menurutku. Nah, essence dan serum ini bisa kalian skip kalau misalnya kalian nggak mau pakai. Tapi kalau misalnya kalian mau ngasih nutrisi tambahan ke wajah, boleh pakai essence dulu sebelum pakai serum. Karena essence ini teksturnya cenderung lebih cair gitu daripada serum. Dan FYI, kandungan skincare dalam essence ataupun serum itu lebih banyak daripada krim loh. Jadi kalau misalnya nih persentase kandungan krim skincare dalam krim itu 20% gitu ya, di essence itu bisa 30-35%, di serum itu bisa sampai 50% gitu-gitu. Makanya kalau misalnya kalian pengen nambah nutrisi ke wajah, disarankan pakai essence ataupun serum. Jadi tahapannya pertama nih ya, kalian pakai milk cleanser. Aku sebutin dari awal ya, pakai milk cleanser, pakai micellar water ataupun pakai oil cleanser, itu salah satunya aja. Silahkan pilih dari ketiga itu. Terus kalian pakai facial foam, terus lanjut pakai toner. Setelah pakai toner, kalian pakai essence ataupun serum, pilih salah satunya. Lalu lanjut pakai krim atau moisturizer. Jadi gitu tahapannya. Aku pribadi sebenarnya itu pakai essence ya untuk sehari-hari. Jadi sebelum pakai krim aku pakai essence dulu. Dan essence yang aku rekomendasiin yang bener-bener teksturnya ringan itu dari Garnier. Ini yang Light Complete White Speed Vitamin C Super Essence. Atau kalau misalnya kalian itu pengen essence yang teksturnya lebih kental, lebih moisturizing gitu, kalian bisa pakai ini COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian dan jenis kulit kalian. Kalau misalnya kalian pengen mencerahkan wajah kalian dan menghilangkan flek-flek bekas jerawat, kalian bisa pakai ini, Garnier ini. Tapi kalau misalnya kalian pengen nambah moisturizing dan memperbaiki skin barrier di kulit, kalian bisa pakai yang COSRX ini. Jadi tinggal disesuaikan saja sama kebutuhan dan jenis kulit kalian. Oke, lanjut. Sekarang adalah tahapan protecting atau melindungi kulit kita dari sengatan sinar matahari. Jadi kita pakai sunblock ataupun pakai sunscreen. Dan sunblock atau sunscreen yang aku mau rekomendasiin itu dari brand L'Oreal. Ini yang Matte and Fresh SPF 50 PA++++. Ini yang versi sachet. Dan yang kedua adalah Biore UV Aqua Rich yang SPF 50+, PA-nya juga ada 4++++.
Nah, aku saranin kalian yang ini, buat kalian yang kulitnya berminyak ataupun kombinasi kayak aku, ini bagus banget karena hasilnya itu matte gitu hasil akhirnya. Tapi kalau misalnya kalian itu suka sunscreen yang ringan banget, yang tetap moisturizing, kalian pakai ini karena ini juga enak banget, dia ada kolagennya gitu. Nah, kalau misalnya nih ya kalian kayak aku males deh pakai sunscreen, aku mau langsung pakai moisturizer terus pakai bedak gitu kan. Itu menurutku pemikiran yang salah banget karena sinar matahari itu jahat banget guys. Jadi dia itu terdiri dari 3, UVA, UVB dan juga UVC. Nah, yang paling jahat diantaranya itu yang UVA karena dia itu bisa menyebabkan flek-flek hitam yang ada di kulit sini. Kalau misalnya kalian perhatiin kulit-kulit orang-orang yang udah berumur terus ada fleknya di sini, itu disebabkan oleh UVA dan itu susah banget buat dihilangin, sampai bertahun-tahun pun itu susah dihilangin gitu loh. Kalau cuman pakai kayak suatu krim atau produk tertentu, hilangnya di laser gitu loh. Nah, selain menyebabkan flek-flek hitam, si UVA itu juga menyebabkan keriput yang ada di wajah kita. Jadi kulit dehidrasi dan juga keriput yang ada di sini-sini itu disebabkan oleh UVA. Makanya penting banget buat kita pakai sunscreen sedini mungkin, dari sekitar umur kayak SD ataupun SMP. Itu menurutku ada baiknya udah mulai pakai sunscreen karena kan lebih banyak aktivitas di luar ruangan gitu kan, daripada kalau masih kecil kayak TK gitu, biasanya kan di rumah gitu kan. Kalau udah mulai kayak SD, SMP, SMA, itu sebaiknya mulai pakai sunscreen. Nah, sedangkan UVB sendiri ini bisa menggelapkan kulit kita. Nah, sedangkan kalau misalnya menggelap gitu kan bisa diputihin lagi gitu ya. Dalam beberapa waktu kayak sebulan atau kurang dari itu kan bisa normal lagi, kembali lagi ke jenis warna kulit asli kita gitu kan. Tapi kalau misalnya flek yang ada di sini itu susah banget buat dihilangin guys. Jadi tolong please banget kalian mulai rajin pakai sunscreen dari sekarang. Kalau misalnya kalian udah kayak males pakai sunscreen, jangan males lagi. Nah, jadi tahapan-tahapan tadi yang aku sebutin itu sebenarnya buat daily, perawatan setiap hari, sehari-hari, mulai dari cleansing, toning, moisturizing, dan juga protecting. Sekarang aku mau sebutin perawatan yang bisa kita lakukan secara mingguan atau bisa disebut weekly routine. Nah, weekly routine sendiri ini sebenarnya ada 2, yaitu exfoliating atau menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita, dan juga nourishing atau memberikan nutrisi tambahan dengan pakai masker. Jadi kayak menghilangkan sel-sel kulit mati, setelah itu lanjut pakai masker. Nah, jadi exfoliating sendiri itu sebenarnya ada 2 macam, yaitu chemical exfoliating dan juga cycle exfoliating. Nah, yang aku lakuin sekarang itu biasanya pakai cycle exfoliating atau pakai scrub, bahasa gampangnya gitulah. Nah, scrub yang aku pakai itu dari merek St. Ives. Ini yang Radiant Skin Pink Lemon and Mandarin Orange Scrub. Yang ini scrubnya. Dan dia ini bukan tipe scrub yang gede-gede gitu, karena kulitku itu cukup sensitif. Kalau misalnya pakai scrub yang gede-gede bisa gampang merah dan juga gampang lecet gitu. Dia ini kayak scrubnya kecil banget, kayak pasir rasanya, makanya masih aman di kulitku. Dan aku ngerasa kayak suka banget, seneng banget pakai ini, nyaman gitu rasanya. Nah, sedangkan untuk chemical exfoliating aku saranin dari COSRX yang AHA BHA exfoliating lotion. Itu dipakein kapas, cara pakainya dipakein kapas, kalian tinggal pakai kayak toner gitu, jadi tinggal diusap-usap gitu ke kulit, terus nanti di kapasnya itu tadi banyak sisa-sisa kulit mati yang terangkat gitu loh, jadi kayak hitam-hitam gitu. Nah, exfoliating sendiri ini udah aku jelasin fungsinya di awal ya, untuk menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Dan memang kulit kita itu secara alami bisa meregenerasi sendiri gitu, jadi nggak perlu pakai sering-sering sih. Exfoliating ini bisa dipakai sekali atau 2 kali. Kalau aku sih pakai sekali aja gitu dalam seminggu. Kalau misalnya kalian masih umur 20 tahunan ke bawah, itu sebenarnya masih cepet banget gitu loh regenerasi kulit kita. Dan kayak nggak perlu terlalu sering buat eksfoliasi, karena nanti takutnya kalau misalnya terlalu sering bakal merusak skin barrier yang ada di wajah kita. Itu jadinya malah kayak bikin kulit lebih sensitif, lebih jelek, lebih gampang jerawatan, dan lebih gampang komedoan gitu-gitu pokoknya. Nah, sedangkan kalau misalnya umur kalian udah 25 ke atas kayak aku nih, sekarang umurku 26, itu regenerasi kulit itu sedikit melambat. Jadi memang kita perlu atau kita wajib pakai bahan-bahan yang mengandung eksfoliasi kayak ini tadi yang St. Ives ini, karena kalau misalnya sel kulit mati itu mengendap di kulit kita, otomatis wajah kita tuh jadi kusam, terus gampang berjerawat, terus pokoknya jadi jelek gitu loh.
setelah eksfoliasi atau menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita lanjutin pakai masker kan. Dan masker sendiri itu udah banyak banget macamnya. Ada yang bubuk, ada yang matte, ada yang clay, ada yang sheet mask. Nah, sheet mask sendiri ini aku punya dari merek ini Wardah. Merek Wardah ini yang rose. Terus ada yang dari Nature Republic, ini yang orange, ada yang rose juga. Atau ini dari merek Simi yang green tea. Kalian bisa pakai sheet mask merek apapun, terserah kalian. Di luaran sana itu banyak banget gitu merek sheet mask, tapi kalau misalnya aku sih pakai ini sekarang, pakai 4 merek ini. Dan apa ya, fungsinya sheet mask itu adalah mengembalikan atau menambah kelembapan yang ada di wajah kita sih. Fungsi utamanya itu, meskipun dia itu kayak varian green tea, varian rose, ya menurutku memang dia menghidrasi gitu loh fungsi utamanya. Nah, kalau misalnya kalian punya kulit berminyak atau kombinasi kayak aku, atau kepingin ngedetox kulit gitu, mengeluarkan racun-racun yang ada di kulit, kalian bisa pakai masker dari Himalaya Herbals. Ini yang purifying mask kayak gini. Ini bisa ngangkat sebum-sebum yang ada di wajah kita gitu, bikin kulit kita jadi lebih fresh, lebih matte gitu rasanya. Ini enak banget. Tapi kalau misalnya kalian kayak pengen ngelembapin wajah, kalian bisa pakai sheet mask ini, terserah, disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian. Oke, jadi cukup sekian videoku kali ini. Semoga bahasaku dari awal video sampai sekarang ini bisa kalian mengerti penjelasannya ya. Semoga bahasaku nggak belibet, dan semoga bisa berguna buat kalian yang mau coba-coba pakai skincare, buat kalian yang masih pemula. Dan ya, thank you so much for watching. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. So, I'll see you in my next one. Dah.